Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholis Panji Saputra, NIM I1900018372 dari Prodi Teknik Informatika kelas O Kemuhamadiyahan. Di sini saya akan menjelaskan atau menceritakan tentang Muhammadiyah yang dengan berbagai aspek, yaitu pertama aspek ideologis, yang kedua aspek organitatoris, yang ketiga aspek historis. Berikut penjelasannya. Muhammadiyah tentunya tidak asing lagi dengan sosok berikut ini. Beliau adalah pendiri Muhammadiyah, Kyai Haji Ahmad Dahlan. Muhammadiyah dalam aspek ideologis ada tiga. Yang pertama, identitas perjuangan Muhammadiyah. Yang kedua, landasan normatif Muhammadiyah. Yang ketiga, landasan operasional Muhammadiyah. Yang pertama, identitas perjuangan Muhammadiyah. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar tentunya mempunyai pedoman hidup, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana yang tercantum dalam anggaran dasar Muhammadiyah. Namun pada dataran praktiknya, Muhammadiyah tidak hanya sebagai gerakan Islam dan dakwah, melainkan pula sebagai gerakan tajdid. Tajdid yaitu pembaharuan. Yang kedua, landasan normatif Muhammadiyah. Landasan normatif bagi pelaksanaan dan aktivitas meliputi tiga hal. Yang pertama, mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah. Yang kedua, kepribadian Muhammadiyah. Yang ketiga, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, MKCH. Mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah memuat 7 pokok pikiran, yaitu yang pertama, hidup manusia harus berdasar tauhid Allah, bertuhan dan beribadah serta tunduk dan taat hanya kepada Allah. Yang kedua, hidup bermasyarakat merupakan sunatullah. Yang ketiga, hanya dengan hukum Allah tata kehidupan sosial dapat berjalan dan berkembang secara positif. Keempat, penempatan Islam sebagai sumber hukum tertinggi merupakan kewajiban manusia. Yang kelima, agama Islam adalah agama seluruh utusan Allah yang mana pengamalannya dengan ittiba Rasul. Keenam, organisasi merupakan alat realisasi ajaran Islam dalam hidup sosial. Yang terakhir, tujuan dan cita-cita hidup Muhammadiyah adalah terwujudnya masyarakat utama, adil, makmur, yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kepribadian Muhammadiyah. Kepribadian adalah ciri dan sifat khas Muhammadiyah yang merupakan manifestasi dari jiwa dan semangat Muhammadiyah. Matan rumusan kepribadian Muhammadiyah meliputi 4 hal. Pertama, apa itu Muhammadiyah? Dasar amal usaha Muhammadiyah, pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Yang terakhir, sifat Muhammadiyah. MKCH, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, meliputi 3 hal, yaitu pertama, mengandung pokok-pokok persoalan yang bersifat ideologis, seperti keyakinan bahwa Islam adalah agama yang benar di sisi Allah yang diwahyui kepada para rasulnya sejak Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa hingga Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Kedua, mengandung persoalan mengenai paham agama menurut Muhammadiyah. Muhammadiyah mengamalkan ajaran agama Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Muhammadiyah bekerja untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam meliputi bidang-bidang akidah, akhlak, ibadah, muamalat duniawiyah. Ketiga, mengenai fungsi dan misi Muhammadiyah dalam masyarakat negara Indonesia. Yang terakhir ada landasan operasional Muhammadiyah.
Landasan operasional Muhammadiyah merupakan pijakan bagi Persyarikatan Muhammadiyah dalam menjalankan aktivitas-aktivitasnya guna mencapai maksud dan tujuan. Adapun landasan operasional meliputi sebagai berikut. Langsung saja ke aspek organitatoris. Muhammadiyah merupakan sebuah organisasi masyarakat yang bergerak dalam berbagai bidang kemasyarakatan, mulai dari kesehatan, pendidikan, sosial, budaya, dan lain-lainnya. Keberadaan Muhammadiyah yang semakin berkembang menunjukkan sikap Muhammadiyah yang semakin terstruktur secara rapi. Dengan adanya ranting-ranting Muhammadiyah di perkampungan dan pedesaan, diharapkan Muhammadiyah bisa menjadi shopping program bagi umat. Begitu pula dengan cabang-cabang Muhammadiyah di tingkat kecamatan, membayi ranting-ranting hingga sampai ke majelis-majelis dan lembaga-lembaga. Muhammadiyah juga mewadai bagi kader-kadernya untuk berkreasi ordum-ordumnya. Di dunia pelajar, tentunya kita tidak asing lagi dengan Ikatan Remaja Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, IPM, IMM, Pemuda Muhammadiyah, dengan Hizbul Wathannya, Pencak Silat dengan tapak sucinya, Keputrian, terdapat Nasyiatul Aisyah dan Aisyahnya. Adapun badan pembantu pimpinan meliputi majelis-majelis dan lembaga yang dapat dibentuk dengan kebutuhan masing-masing pimpinan. Yang terakhir, aspek historis. Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada 8 Zulhijjah 1330 Hijriah, bertepatan dengan 18 November 1912 Masehi oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan. Nama Muhammadiyah sendiri diambil dari nama Nabiullah Muhammad SAW dan ditambah dengan ya nisbah, maksudnya secara persorangan siapa saja menjadi warga Muhammadiyah dapat menyesuaikan dengan kepribadian Nabi Muhammad. Ada beberapa yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah, antara lain sosok seorang Muhammad Darwis, yaitu nama kecil dari Kyai Haji Ahmad Dahlan. Sejak kecil beliau telah dikenal sebagai seseorang yang cerdas, mempunyai nilai spiritual yang tinggi. Selanjutnya, situasi negara Indonesia yang masih berada dalam pemerintahan kolonial Belanda. Perlu diketahui bersama bahwasanya mayoritas perjuangan dalam memperebutkan kemerdekaan umat Islam, dalam hal ini Muhammadiyah sebagai organisasi Islam tentunya terdorong untuk mewujudkan hal tersebut. Selanjutnya, realitas sosio-agama di Indonesia. Jika kita mengkaji sifat dakwah Muhammadiyah, tentunya akan kita temui dua hal. Yang pertama, ke dalam, dan kedua, keluar. Yaitu pertama, dakwah Islam yang purifikasi, pemurnian dari hal-hal yang menyimpang seperti tahayul, bidah, syurafat. Yang kedua adalah dakwah kepada mereka yang non-Islam dengan adanya ajakan dan seruan kepada Islam. Selanjutnya, realitas sosio pendidikan, keinginan kuat Kyai Haji Ahmad Dahlan untuk memaju dan mengentaskan masyarakat yang belenggu keterbodohan dan ketertinggalan dengan mengadopsi atau istilah tepatnya menggabungkan antara materi pelajaran agama dengan umum, walaupun hal tersebut belum mendapatkan apresiasi yang baik dari masyarakat Kauman pada waktu itu. Terima kasih. Sekian presentasi atau video cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.